Wabarakatuh. Selamat siang kepada kelas 10 IPS. Untuk materi geografi itu saya membuat video dan materinya kita meneruskan materi yang kemarin. Materi yang kemarin kan tentang atmosfer. Sekarang kita bahas tentang cuaca dan iklim. Apa itu cuaca dan iklim dan apa perbedaan antara cuaca dan iklim dan juga apa persamaan. Nah, cuaca iklim keadaan kalau yang cuaca dulu ya. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara dalam lokasi yang sempit dan waktu yang singkat. Contoh, cuaca mendung, cuaca hujan, cuaca cerah dan sebagainya. Dan cuaca biasanya di lokasi yang sempit. Kadang satu desa pun cuacanya sudah berbeda. Nah, sedangkan kalau iklim itu adalah keadaan udara dalam lokasi yang luas dan waktu yang relatif lama. Contoh, iklim kemarau, iklim penghujan. Ya. Iklim kemarau 6 bulan, kalau di Indonesia iklim penghujan juga 6 bulan. Dan wilayahnya juga luas Indonesia. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cuaca, ingat, tentang cuaca namanya meteorologi. Oke? Kebanyakan yang lainnya itu terkecoh dengan kata-kata meteorologi. Kalau ada pertanyaan, ilmu meteorologi mempelajari tentang apa? Biasanya banyak yang terkecoh itu tentang benda angkasa, tentang meteor dan sebagainya. Ilmu meteorologi adalah tentang cuaca. Sedangkan ilmu yang mempelajari untuk iklim itu namanya klimatologi. Klimatologi dari kata-kata klim. Ya. Nah, untuk unsur cuaca dan iklim itu ada banyak. Hari ini kita akan bahas 4 unsur. Ada penyinaran matahari, ada suhu, ada tekanan udara, ada kelembapan udara. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu penyinaran matahari. Lamanya sinar matahari masuk ke permukaan bumi. Alatnya itu namanya saya agak lupa, soalnya nama-nama dari barat. Nanti akan saya teruskan penjelasan pada saat sekolahnya sudah masuk saja. Nah, penyinaran matahari, proses penyinaran matahari itu disebut insolasi. Nah, akibatnya apa adanya penyinaran matahari? Karena adanya penyinaran matahari, akibatnya adalah permukaan bumi menjadi panas, memanas, dan pemanasan permukaan bumi disebut radiasi. Biasa kalian sering dengar toh, radiasi dan sebagainya. Nah, untuk unsur yang kedua itu ada suhu. Suhu adalah keadaan udara. Suhu, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Kalian mungkin sering dengar, kadang malah sering melihat atau memegang atau menggunakan yang namanya termometer. Itu untuk suhu. Terus yang tekanan udara. Tekanan udara berarti adanya suatu berat di dalam lapisan udara. Nah, tekanan udara ini berbanding terbalik terhadap suhu. Jadi kalau suhunya rendah, tekanannya tinggi. Kalau suhunya tinggi, tekanannya rendah. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara itu namanya barometer. Ingat ya, barometer. BARO meter. Nah, yang keempat itu adalah kelembapan udara. Apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara adalah kandungan air dalam udara. Nah, kelembapan udara ini, alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara namanya higrometer. Ya, higrometer. Itu namanya. Nah, kelembapan udara ada dua.
Yang pertama itu ada kelembapan absolut atau mutlak, yaitu kelembapan udara yang diukur menggunakan alat. Jadi mutlak, absolut ya. Jadi kita dalam satu ruangan, terus ada higrometer, terus diukur kelembapan udaranya. Contohnya kelembapan udaranya adalah 15 ya, 15 gram per meter kubik. Berarti di dalam ruangan itu kelembapan udaranya ya 15 tadi. Jadi mutlak sesuai dengan alat higrometernya itu. Nah, yang kedua ada kelembapan nisbi atau relatif. Kalau kelembapan nisbi ini menggunakan rumus. Rumus kelembapan nisbi adalah kelembapan mutlak dibagi kelembapan maksimum kali 100%. 100% apa 100 ya? 100 kayaknya. Nah, berarti nanti kelembapan mutlak sudah diukur, contohnya 15. Ternyata dalam satu ruangan itu bisa menampung uap udara 30. Berarti nanti kelembapan nisbinya itu adalah 15 dibagi 30 kali 100. Hasilnya adalah berapa? 50 gram per meter kubik. Itu caranya. Nah, untuk hari ini cuma 4 unsur saja dulu untuk kelas 10 Putri. Nah, kamu nanti bisa tulis di itu. Setelah tulis, foto